Anak lo kenapa lagi tuh? Bolehin dong, aku kan capek pulang kerja. Lu nyuruh gue. Lu pikir gue nggak sibuk? Apanya mas? Seharian cuma mencet HP aja di rumah, nggak ada kerjaan kayak gitu mas. Oh jadi lu anak selama ini gue cuma main handphone doang di rumah. Lu merasa diri lu nyari duit? Kalau gitu jangan pakai emosi dong mas, ngomongnya baik-baik. Lu yang banci-banci emosi gue. Kok nggak bener lu? Kurang ajar. Saya juga pernah dilempar asma, lempar parfum botol kaca, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi saya, itu nggak ada yang kena. Ini nggak menikah, punya anak, artinya harus siap merawat. Cuma yang jadi adalah malah dia memperlakukan anaknya seperti itu, Ustaz. Rasulullah SAW memerintahkan kita ini memberi nafkah dengan cara yang baik. Aturannya gimana? Kalau kita berpakaian yang bagus, standar harus sama dengan istri. Memberi makan yang bagus harus standar. Kita makan sate, dia makan sate. Perintahnya nih. Pada hakikatnya malah di dalam kitab-kitab fikih itu nggak ada loh kewajiban seorang istri itu masak. Nggak ada. Kenapa? Yang berhak, yang wajib memberikan makan itu suami. Memberi makan itu apa? Kan bahasanya kalau berarti sudah siap makan. Begitu. Nah ini sudah dipindah semua kepada sang istri. Sudah nyapu, ngurus rumah, ngurus anak, terus mau masakin, nyuci baju. Kan sekali lagi, istri itu kan bukan pembantu. Nggak layak seperti itu. Suami yang bagaimana seperti ini? Ini nggak perlu ditiru nih. Kalau kita perlu kita hentikan orang-orang begini. Begitu. Memang cara menghentikannya harus pelan-pelan. Kalau nggak bisa Bu, ya lebih baik kita nyari jalan yang benar, yang kuat. Mencari ridhonya Allah. Ya. Nah, Bu Hasna sampai kapan bisa bertahan seperti itu? Saya dengar pada sempat pengen jauh. Iya, saya tinggal jauh. Saya taruh dua anak saya di rumah mertua. Saya panggil abang saya untuk ambil yang kecil. Terus pulang kerja saya langsung pulang ke rumah ibu. Alhamdulillah keluarga saya nerima walaupun dulu tidak menyetujui. Tapi dia datang. Dia minta maaf, dia berbuat baik sama keluarga besar saya. Terus, ya dalam keluarga saya memang buat mereka kalau istri itu sudah punya suami. Jadi saya harus menolak. Saya dibawa pulang lagi. Dan anak-anak juga kan kalau minta saya pulang, saya nggak bisa dengar suara mereka. Ada perubahan sikap dari suami setelah Tidak. tidak ada, masih tetap Tidak. sama. Ya itu malah lebih parahnya ada keluar-keluar yang itu yang kata-kata saya lagi sakit. Iya, jadi Ini luar biasa ya. Ya. Jadi begini, Bu. Kalau memang ada seorang melakukan kejahatan, memang kalau tobat itu diterima. Kullu bani Adam khata'un khairu khata'ina tawwabun. Semua manusia itu pernah berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu bertaubat. Ini dia ingin datang bertaubat, ingin kembali baik, kan gitu kan? Ternyata setelah balik bukan lagi, malah lebih baik, lebih kasar. Namanya ini bohong, bukan taubat namanya. Taubat itu namanya dia sudah berniat berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti menyakitin istri, berhenti menyakitin anak-anak, berhenti mengata-katakan kotor, berhenti, diganti dengan yang baik, dengan lembut. Bahkan saya teringat sebuah hadis, Aisyah pernah mengatakan begini, tidak akan ada kalau ada kelembutan, rasa lembut, maka di situ akan indah semuanya. Tetapi kelembutan sudah tidak ada, yang ada adalah ketidakindahan. Nah, laki-laki juga harus ada lembut. Harus sayang istri, sayang anak-anak, kan begitu. Ini kalau nggak ada, pasti berantakan, pasti berantem. Ini buktinya. Kalau ada orang begini, Bu, namanya tobat bohong-bohongan, ya sudah berhenti. Memang begini pertanyaan, kalau ibu masih kuat, masih takut yang lain, silakan.
Tetapi kalau kita mau kembali lebih baik, ya mencari jalan lain boleh. Tidak dilarang di dalam agama. Kenapa? Pengen dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia niatnya baik, berubah, tambah lebih kasar. Naudzubillah min dzalik. Itu Bu. Baik Bu, setelah tetap masih berlaku kasar sama ibu, kemudian ada gak yang masih kepikiran sama ibu kok dia tega bisa melakukan itu? Kekerasan apa yang dia lakukan? Ya, kalau saya tanya baik-baik lewat WA, itu jawabannya itu tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, tapi yang ada saya digunakan itu, terus saya dikatain ya wanita-wanita yang gak baik. Saya juga sempat ini ya Bu ya, sempat suami memaksakan kehendaknya untuk berhubungan suami istri, tapi dia justru malah menyakiti ibu ya. Seperti apa ya? Iya, jadi dulu saat menganggur ya, berarti kan saya semua cari uang, pulang saya beresin rumah, dengan beresin anak semua, ngurus anak, PR segala macam. Terus kebetulan saat itu memang mesin cuci lagi rusak, jadi saya nyuci manual. Selesai jam 12 malam, daki saya basah, saya ketiduran. Jadi saya nggak tahu bahwa suami itu malam itu minta dilayani. Saya benar-benar nggak tahu, dan saya juga nggak tahu saya ketiduran. Tiba-tiba saya merasa, saya pikir saya mimpi, badan saya dingin. Ternyata pas saya bangun saya disiram air satu botol. Iya tuh. Iya Mas, bentar. Kuat, Pak. Iya Mas. Lama banget sih, ke pintu itu aja lo udah tahu capek dari luar kota. Pakai gitu banyak banget pikirannya Mas. Banyak alasan aja lo. Ayo. Luar gua sekarang. Capek banget hari ini Mas. Lu mau nolak, udah kewajiban lo sebagai istri. Iya, aku tahu itu kewajiban Mas, tapi hari ini aku emang lagi capek banget Mas. Udah. Ya, dia malah tidur. Woi, bangun balik. Ajar lo, wah ini buat tidur lo. Ini saya ada sama Allah, ini sudah luar biasa. Sudah tidak memberi nafkah, memperlakukan tidak baik. Pada perintah Allah, asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang baik. Ya, ini bukan cara-cara orang baik. Sekali ibu, kalau ibu misalnya ingin baik, bisa aja. Contohnya tadi misalnya begini nih. Ternyata ibu pernah tadi diceritakan dia pulang ke rumah. Ternyata dia nggak bisa. Ya kan? Ibu kan ternyata pengen mencari jalan ini. Walaupun mungkin ini adalah upaya. Tapi ternyata dia yang datang. Ini kalau dipikir dianya nih yang butuh Bu. Nah, begitu. Ini karena apa? Sudah anak nggak diurus. Nanti kalau ibu sabar, monggo berdoa kepada Allah. Tapi kalau terus-terusan begitu, tidak akan baik Bu. Mas sekarang masih tinggal sama suami kan ya? Masih sama sekali juga sifatnya masih belum berubah ya? Artinya masih melakukan kekerasan seperti itu ya? KDRT sudah tidak. KDRT sudah tidak, Tapi alhamdulillah. tulisan-tulisan dan ucapan Masih. yang seperti Pak Ustadz bilang lebih sakit itu kan. Fisik mungkin bisa hilang, tapi Sakit hatinya yang nggak bisa ya? nggak bisa lupa. Baik Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz untuk bisa puasnya melupakan itu dan kemudian doa apa yang dipanjatkan biar ada perubahan dari suaminya, karena sepertinya dia omongin langsung aja udah nggak kena nih Pak Ustadz. Saya tertarik dengan seorang tabi'in ketika beliau itu ditanya masalah oleh jamaahnya. Ada jamaahnya mengadu masalah keluarganya berantem begini-begini terus. Dia mengatakan istighfar. Besoknya datang lagi masalah ekonomi susah banget, kalau apa istighfar. Besoknya lagi datang masalah anak dan semuanya istighfar. Akhirnya, wahai Syekh, kenapa kok semuanya istighfar? Istighfar itu akan menyelesaikan semuanya. Di dalam Quran wa qul tastaghfiru innahu kana
ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau kita itu banyak istighfar, nanti banyak rezeki. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Jadi tumbuh rasa kasih sayang, ditambahin rezekinya, anak-anak kasih sayang, banyak istighfar. Kan ini tadi rapor bisa jadi, saya tidak tahu, Allah yang tahu. Ada kaitannya dengan ridhollahu fi ridhol walidain. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang-orang sekitar. Kalau orang tuanya tidak ada, didoakan, ya Allah ampunin orang tua saya seperti ini. Begitu Bu. Insya Allah nanti akan selesai dengan banyak baca istighfar. Ya Bu ya, minimal bacalah 100 kali. Untuk rajin sholat, setara pokoknya minimal sehari semalam deh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau perlu bangun malam, tahajud, bangun jam 3 malam, ngadu sama Allah. Sholat 2 rakaat. Enggak sholat macam-macam, qul huwallahu ahad sama qul a'udzu nas sudah. Kemudian habis sholat, aduh ya Allah, kok begini? Semuanya aku serahkan kepadamu ya. Begitu. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya. Amin, amin. Kalau saya terima kasih atas semua nasihat dan tausiahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu. Coba diamalkan apa tadi Pak Ustadz sampaikan. Saya juga bantu doa mudah-mudahan bisa selesai masalah ya. Yang paling penting anak-anaknya diberikan pendidikan yang baik biar tidak menimbulkan ada rasa dendam sama ayahnya seperti itu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.